Kalidara, mereka punya teman-teman muslim itu juga jengkel sama mereka kalau mereka bahas Alkitab. Makanya mereka itu, kan orang muslim itu kan baik-baik. Teman-teman saya juga muslim baik-baik di sini. Mereka tuh mending memberikan sedekah ke masjid atau musola, ke anak yatim piatu daripada ke debater-debater muslim yang ganggu-ganggu orang Islam, ganggu orang Kristen. Mereka nggak mau. Makanya mereka mendengarnya kita begini, mereka tidak memahami hamba Tuhan makan dari mana, mereka siapa yang mencomot. Iya kan? Jadi mereka seakan-akan mereka bikin begitu. Tapi biarin aja. Semakin kita bikin begini, mereka kepanasan. Happen kan? Iya. Iya kan? Biarin aja. Hajar. Mana tuh keringat lah tadi Pak, Lidara yang keringat itu. Tadi menetes, saya baca lagi. Di Pak Bom di share screen aja. Ya. Bacain aja keringat. Terus, masih panjang ini itu apa? Dulu. Yang saya bingung itu, Kalidara, ada 21.000 itu dari tetesan air ya. Giginya 124.000. Nabi. Bodoh. Itu firman Tuhan atau buku dongeng? Ya itu kan tadi bilang buku dongeng, Pak. Pasti dongeng, Pak. Waduh, mantap ini. Siapa yang melihat lidahnya? Dari mana Pak Lidar? Ya, tuh. Dari masuk ya? Iya. Dari siapa yang melihat lidahnya aja nih, atau dari sini deh? Ya. Dari sini aja lah. Ini. Ini. Sebab ini ya? Dari sini aja, dari sini nih Pak, dari sini. Nah, dari atas nih. Nih ada pula. Ini nih dari sini nih. Ya ini. Ada pula dongeng yang penceritaannya disandarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas dalam kurung Ibnu Abbas. Dia menyatakan bahwa Allah menciptakan tubuh Nabi Adam dari berbagai wilayah dunia. Ini kan sudah tadi Pak. Iya udah. Yang mana nih? Ya. Oh yang belum. Yang maksudnya. keringat. Keringat itu tadi, keringatnya sebentar. Keringat apa? Keringat teak atau apa? Ya ini keringatnya siapa bukan keringat nih, siapa saja yang melihat lidahnya. Kalau yang lihat belalainya jadi apa? Ini keringatnya nih Pak. Sorry. Jadi lampu tuh. Ini keringatnya nih. Ini. Mana? Ini setelah. Setelah itu Allah memandang cahaya Muhammad waktu untuk kedua kalinya, lalu berkeringat lagi sebab merasa sangat malu kepadanya. Dari tetesan keringat di hidungnya, Allah menciptakan para malaikat. Dari keringat di wajahnya, Allah menciptakan arsy dan kursinya, tahta dan singgasana Allah. Juga lau mahfuz, kalam atau pena, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dari keringat dadanya Allah menciptakan para nabi dan rasul, serta para syuhada dan orang-orang saleh. Dari keringat punggungnya Allah menciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan masjid-masjid lainnya. Lalu dari keringat alis matanya Allah menciptakan umat Muhammad. Adapun dari keringat kedua telinganya Allah menciptakan umat Yahudi, Nasrani, Majusi, dan non-Muslim. Sedangkan dari keringat kakinya Allah menciptakan bumi dan seisinya. Lalu cahaya Muhammad bertasbih kepada Allah selama 70.000 tahun. Lama kali. Setelah itu Allah menciptakan lampu. Dari batu akik merah. Iya, yang lampu. Lalu
lampu dari batu akik, gimana caranya ya? Ya. Dan menciptakan Nabi Muhammad dalam bentuk manusia, lalu meletakkan mana tuh? Nya di lampu tersebut dengan posisi berdiri, Jadi seperti iya, berdiri dalam sholat. jadi diletakkan di depan lampu dia supaya kering kali ya, cepet kering. Berikutnya, ruh para nabi bertawaf mengitari lampu itu sambil bertasbih. Selama 100.000 tahun tasbihnya. Buset. Iya. Terakhir Allah memerintahkan ruh para manusia untuk melihat jasad Nabi Muhammad guna menetapkan takdir mereka. Siapa yang melihat kepalanya, dia akan menjadi raja. Nah itu, Marban, lu lihat kepalanya biar jadi raja lu. Jangan belalainya. Siapa yang melihat dahinya, dia akan menjadi pemimpin yang adil. Siapa yang melihat kedua matanya, dia akan menghafalkan firman Allah. Siapa yang melihat kedua alis matanya, dia akan menjadi pendebat. Siapa yang melihat kedua telinganya, dia akan menjadi pendengar. Siapa yang melihat kedua pipinya, dia akan menjadi orang yang berakal. Siapa yang melihat bibirnya, dia akan menjadi menteri. Menteri apa nih? Pariwisata. Menteri catur kan ada menterinya. Oh, ada menterinya, ya betul. Siapa yang melihat hidungnya, dia akan menjadi tabib, cendekiawan, atau penjual parfum. Marban. Marban kali ini penjual parfum ini. Anak-anak Siap. condet tuh kalau gitu, anak-anak condet. Ya. Baca ulang. Hah? Siapa yang melihat bibirnya, dia akan menjadi menteri. Siapa yang melihat hidungnya, dia akan menjadi tabib, cendekiawan, atau penjual parfum. Siapa yang melihat mulutnya, dia termasuk orang yang suka berpuasa. Nah, jangan lihat mulutnya. Lu puasa dulu, lu kurus kering lu. Siapa yang melihat giginya, giginya diliatin. Dia akan memiliki wajah yang bagus. Gigi Dani nggak ada, nggak usah diliatin. Gigi Adam kok, lihat gigi Adam kok. Adam. Iya. Bukan. Bukan ini Muhammad ini. Siapa yang lihat Muhammad tadi itu semua? Oh, Iya, lihat waktu Nabi punya telinga. Iya. Iya, lihat telinga, lihat giginya, semua itu akan jadi begitu, Pak. Siapa yang melihat lidahnya Muhammad, dia akan menjadi utusan dan para raja. Siapa yang melihat tenggorokannya Muhammad, dia akan menjadi seorang penceramah. Berarti harus Atau dibedah muazin. ini. Nah, lihat tenggorokan gimana caranya, Pak? Dibedah dulu. Bedah itu, dibedah baru bisa. Siapa yang melihat jenggotnya, dia akan menjadi pejuang di jalan Allah. Siapa yang melihat tengkuknya, dia akan menjadi pedagang. Loh, lihat tengkuknya jadi pedagang tuh. Aduh, Maksudnya pedagang- gua lihat tengkuknya aja deh. Pak King David, itu Ya. pedagang pikulan gitu. Pedagang bilang, oh enggak lah, nggak jadi dah. Siapa yang melihat kedua lengannya? Yang melihat kedua lengannya, dia akan menjadi seorang ahli pedang. Weh, Dan ahli Cina penunggang kudu kuda. kalah ya. Iya. Iya. Dan penunggang kuda yang andal. Tuh, Parban kalau mau jadi penunggang kuda tuh lihat. Ini yang lucu. Nah, siapa yang hanya melihat lengan kanannya, dia akan menjadi ahli Beckham. Tuh, gratis tuh Beckham lo. Lo mau jadi tukang Beckham lo. Aneh-aneh aja nih. Siapa yang hanya melihat lengan kirinya, dia akan menjadi orang yang bodoh. Tuh, jangan lihat kirinya. Itu Badia. Ya, Madia Kalau kan tuh lihat cebol-cebol, lengan kirinya itu. Nah, setan yang mengambil alih kerajaan Nabi Sulaiman. Tuh, mantap ini. Nah, masih belum Mana nih? aja sebentar. Dari mana nih, Pak? Ya sebentar. Sambung. Yang tadi aja belum. Iya sambungan yang tadi kan, sebentar sabar. Mana sambungannya? Siapa yang melihat telapak tangan? Ya, telapak tangan kan. Mules. Saya lagi cari sambungannya dulu. Digigit kambing. Aduh. Ini Aditya, mereka ini bagaimana Aditya? Mereka bagaimana ya? Aduh. Kasihan biar Udah. aja Pak.
Tadi yang bekam itu lihat apa tadi? Tangan kanan. Kalau tangan kiri jadi orang bodoh. Lu jangan lihat tangan kirinya jadi bodoh lu, jadi goblok. Kayak Ada lu kayak Madia cebok-cebok lah. tuh. Ada lu Ya cebok kan? ketat. Kalau Madia, Aditya itu Nih. semua lihat tangan kirinya jadi goblok. Lanjutannya nih, Pak. Siapa yang melihat giginya? Siapa yang melihat giginya? Nah, ini Dia akan- ini Pak. Mereka nggak berani masuk ya, Pak Lidara. Mereka nggak berani Telapak masuk ya. tangannya nih. Ini telapak Ah. kanannya, tangannya. Siapa yang melihat telapak Oh. tangan kanannya, dia akan menjadi orang dermawan dan ringan tangan. Siapa yang melihat telapak tangan kirinya, dia akan menjadi orang pelit. Makanya kasihan Aditya Lu jangan lihat pelit, lu. tidak ada yang bantu dia. Tidak ada yang bantu. Terus Marban baca lagi yang Ya. keras. Siapa yang melihat jari tangan kanannya, dia akan menjadi penjahit. Terus, Terus baca. Siapa yang melihat jari tangan kirinya, dia akan menjadi pandai besi. Siapa yang melihat Lalu? dadanya, dia akan menjadi seorang ulama dan mutahid. Mujtahid. Mustahid. Siapa yang melihat punggungnya, dia akan menjadi orang jahat. Waduh, buset. lu jangan lihat punggungnya lu. Siapa yang melihat kedua sisinya, dia akan menjadi Dia akan tentara. menjadi tentara. Ada bokongnya nggak? Ada lihat bokongnya nggak? Ya makanya lihat aja Belum, dulu. belum. Siapa yang melihat perutnya, dia akan menjadi orang yang zuhud. Siapa yang melihat kedua lututnya, dia akan menjadi orang yang gemar rukuk dan sujud. Siapa yang melihat kedua kakinya, dia akan menjadi pemburu. Siapa yang melihat bayangannya, dia akan menjadi penyanyi. Oh, Enggak lu, jadi penyanyi lu, Marban. Lu lihat bayangannya tuh. Lu bayangannya aja lu jadi penyanyi. selanjutnya, siapa yang tidak melihat bagian tubuhnya, dia menjadi orang Non-Muslim. Waduh. Terus, Enggak kok cuma semua telapak tangan jarinya. Loh, Ada yang belum kemaluannya? Marban apa nih? burungnya belum dilihat, Bokongnya burung. belum ada tuh. Burungnya Iya. belum ada burungnya. Ya, ada. Bila lainnya belum ada. Belalainya belum ada nih. Adapun orang yang tidak mau melihatnya, dia akan menjadi seorang yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Nah itu dia. Aduh. Adapun, saya ulang ya. Adapun orang yang tidak mau melihatnya, dia akan menjadi seseorang yang mengaku-ngaku menjadi Aku menjadi Tuhan. Berarti sekarang dia ini mau jadi Tuhan sendiri ya. Memang dia Tuhan ya. Iya. Salah satunya dia. Terus riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya. Jelas tercampur dengan simbol-simbol tertentu, baik yang berkaitan dengan penciptaan para khalifah atau pengganti Rasulullah Muhammad yang berasal dari cahaya Muhammad, sehingga ada anggapan Mantap. Pak Dhani bilang mantap. Mantap. sehingga ada anggapan bahwa masa pemimpin mereka merupakan kepanjangan dari masa kepemimpinan Nabi, maupun yang membahas tentang hubungan setiap anggota badan manusia dengan suatu pekerjaan atau sifat tertentu sedikitnya mana sedikit banyaknya. Ah, Lidara, ini bukunya orang Muslim punya ini. Mereka cetak ini. Iya. begitu pula jelas adanya kecenderungan fitnah, toh. dengan Ini aliran bukan fitnah. khusus Ya, tadi udah dengan dijelasin. menyebutkan perihal. Nah, lanjut. Oh, buku ini kok bisa disebarkan? Ini bukunya nggak punya izin, guys. Halaman 25. Ada Dijual. Pak. Dijual ini. Dijual Pak. Masalahnya mau nyari apa Dijual ini. enggak? Gampang aja. Mereka nggak tuntut ini. Nanti mereka bilang kita bahas-bahas bukunya mereka. Ini buku siapa? Ini buku sejarah, bukan buku mereka. Ini punya dunia. Oh, begitu. Nih, perpustakaan
Nasional RI, data katalog dalam terbitan KDT ada. Halaman 25 tuh Hawa ada tuh. Kan mereka umat cengeng, nanti bilang penistaan lagi. Nah, Bawa ke amat, sini. biarin aja. Saya anterin tempatnya Pak. Perpustakaan Nasional. Ayo Tahu saya lanjut, tempatnya. Mau nggak? lanjut. Lanjut. Nggak usah dipusingin, lanjut. Tempat kembalinya adalah bumi, bukan surga yang dulu pernah ditempati oleh hilang. Oh, masih situ. Ya, terus. Ya, Ya, bab Enggak, selanjutnya. ya tuh. Nih sambungannya. Baca dulu ya, kamar mandi dulu. Ya. Cahaya Tawa sampai Muhammad, kincing-kincing ini. Kata Pohon tawa sampai keyakinan. kincing. pohon keyakinan dan keringat yang menetes karena merasakan kewibawaan Allah serta memusatkan diri hanya untuk bertasbih selama ribuan Selama. tahun. Waduh. Jadi umurnya Muhammad berapa tuh ya? Tahu. Juga penggabungan dan pemisahan arwah serta tawaf mereka. Serta hal lain yang berkaitan dengan bahasa sastra sufistik yang dipenuhi berbagai simbol dan isyarat. Terakhir, para pembaca mungkin dapat menemukan kontradiksi riwayat tersebut dengan teks-teks Islam yang sahih, yang justru menjelaskan dengan gamblang bahwa penciptaan manusia pertama dari debu dan tanah, bukan dari cahaya. Juga bahwa semesta diciptakan secara berurutan, bukan bersamaan. Teks-teks suci ini, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang tersusun berdasarkan kesahihannya, berbeda sekali dari dongeng-dongeng Islam seperti yang telah kita lihat. Nanti akan kita temukan di bagian-bagian selanjutnya. Allah menciptakan lewat. Iya ini udah, kelewat. Oh, tuh. Ya. Allah menciptakan manusia dan menetapkan bahwa tempat kembalinya adalah bumi, bukan surga yang dulu pernah ditempati oleh Adam bersama istrinya Hawa, yang kemudian keluar dari tempat penuh kenikmatan itu karena melanggar perintah Allah dengan memakan buah pohon terlarang. Sebelum itu, Allah menetapkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, apakah manusia benar-benar khalifah pertama di bumi? Ataukah ada makhluk lain yang lebih dulu ada? Ini yang akan menjadi tema pembahasan bab selanjutnya. Mau bab Sebelum selanjutnya ada manusia lagi tuh. Iya, mau bab selanjutnya apa enggak nih? Lanjut. Nah, waduh, sebelum Adam ada lagi tuh manusia. Ya, nih. Bab selanjutnya. Sebelum manusia. Naik. Ya. Kazanah manapun, baik itu sosial, sejarah maupun kebudayaan, tidak akan melewatkan pembahasan dan jawaban atas pertanyaan makhluk apa yang lebih dulu tinggal di bumi. Pada umumnya, pertanyaan ini akan menjadi pengantar bagi dongeng dewa-dewa kuno atau arwah leluhur. Akan tetapi, jawaban yang dimiliki oleh kisah-kisah Islam terbentuk oleh acuan yang ada pada kebudayaan Islam dan tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan ketika Allah hendak menciptakan manusia, Dia berkata kepada malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." IS Al-Baqarah 2 ayat 10. Para malaikat lalu bertanya. Halaman 8. Lanjut. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Kok malaikat lebih tahu ya? Di kitab-kitab tafsir terkenal seperti tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, dan tafsir Al-Qurtubi, kita dapat menemukan lebih dari satu penafsiran atas pertanyaan malaikat kepada Allah seputar penciptaan makhluk
baru. Pintar malaikat ini. Pintar dia, lebih pintar dia dari yang lain. Ada pendapat yang mengatakan bahwa para malaikat menyimpulkan dari penyematan gelar khalifah kepada manusia akan timbul kerusakan dan peperangan di antara manusia. Alih-alih melerai dan mendamaikan pertikaian. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa Allah telah memperlihatkan terlebih dahulu kepada malaikat tentang sifat-sifat manusia sehingga mereka berkesimpulan tentang kecondongan sebagian manusia pada kejelekan dan kerusakan. Pendapat lain, dan ini yang menjadi pokok bahasan kita, mengatakan bahwa malaikat bertanya-tanya akan penetapan status khalifah karena sebelumnya mereka telah menyaksikan entitas makhluk yang menempati bumi namun justru membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah. Lalu siapakah makhluk sebelum manusia itu? Dalam banyak kitab secara Islam seperti Al-Bidayah wa An-Nayyah karya Ibnu Katsir, Tarik Al-Umam wa Al-Muluk karya At-Tabat,